yang pertama sebelum memasuki teknik gambar arsir, mereka itu harus mampu membuat sketsa dulu. Kemudian kalau mereka sudah mampu membuat sketsa gambar dan masuk ke indikator kedua, tujuan yang kedua, yaitu nanti siswa itu akan mampu membuat sketsa, mengembangkan sketsa yang sudah dibuat sebelumnya itu dengan menggunakan teknik arsir. Jadi nanti ada bedanya pembuatan sketsa dengan biasa dengan pengembangan sketsa yang menggunakan teknik arsir. Seperti itu tujuan yang akan dicapai. Ada tujuan ya, buat sketsa dengan membuat sketsa teknik arsir. Iya. Rencananya nanti ini pengembangan untuk siswa, hanya siswa nanti setelah belajar tentang materi ini kan anak-anak yang akan diajarkan itu kan anak-anak produktif multimedia. Jadi saya sesuaikan pelajaran seni budaya ini dengan prodinya mereka, dengan kompetensi keahlian mereka. Jadi saya akan memasukkan anak-anak itu ketika nanti akhirnya itu mereka akan bisa membuat seperti logo atau brand-brand seperti disebut produk. Kemudian mereka mampu membuat logo, mereka akan mampu membuat kemasan, kemudian tapi nanti mereka juga tentunya bisa mengembangkan dengan teknik arsir, karena kalau misalnya sketsa biasa itu kurang bagus seperti itu. Jadi nanti ada bedanya pengembangan yang sketsa biasa dengan pengembangan menggunakan teknik arsir berbeda. Kemudian dari sketsa itu mereka itu nanti akan mampu atau meneruskan kepada jurusannya, yaitu mereka akan mengaplikasikan gambar itu kepada aplikasi Corel, yaitu pada pelajaran dasar desain grafis atau desain grafis, sehingga pelajaran seni budaya dan pelajaran produktif multimedia itu saling bersambung seperti itu. Jadi bisa matching gitu, jadi matching seperti itu. Strategi untuk harapan yang ingin dicapai itu apa? Strategi yang mau dipakai. Jadi strategi saya itu nanti anak-anak itu akan menggunakan model project. Jadi akan menggunakan model project yang mana akan mereka itu dari hal-hal semua itu buatan ini logo, mulai dari alternatif desainnya seperti apa, kemudian mereka bisa bikin elemen-elemennya sehingga menjadi sebuah produk kemasan yang sudah diarsir nanti. Kemudian itu penggunaan video otomatis ya, jadi di sini menggunakan digital karena penggunaan video mereka bisa melihat secara langsung, juga ada audionya juga sehingga kalaupun anak-anak bisa yang biasanya kan ada ya anak-anak dengan karakter mereka harus melihat supaya mereka bisa, ada yang audio juga baru bisa, dan ada yang kinetik seperti itu. Jadi saya penggunaan video. Kemudian saya menggunakan beberapa sumber literasi, jadi mereka itu bisa mencari lewat internet atau buku-buku paket yang ada di yang ada di perpustakaan, majalah, atau mereka bisa membawa makanannya secara langsung, secara live, bisa langsung menggambar juga bisa Ibu. Selain itu saya juga memberikan modul yang sudah saya kirimkan lewat WA sebelum memasuki pelajaran, biasanya seperti itu. Sehingga mereka akan mudah nanti mencari referensi untuk mendukung pembelajarannya mereka saat itu. Kemudian itu saya juga melakukan pendekatan khusus untuk anak-anak. Kalau misalnya pun saya sendiri karena anak-anak banyak dan saya tidak bisa, saya juga akan menggunakan tutor sebaya supaya bisa mencakup semua. Jadi yang bisa itu akan menjadi tutornya mereka. Jadi yang nggak bisa, sehingga harapannya saya anak-anak itu bisa semua dengan pendekatan saya, dan pendekatan juga menggunakan tutor sebaya seperti itu Ibu. Berarti nanti di aplikasi pembelajarannya ada tutor sebaya juga saat pembelajaran. Iya, jadi misalnya teman-teman saya tidak mampu, misalnya saya ada di kelompok satu, misalnya ada di kelompok 2 yang itu saya sudah memberikan template anak-anak yang kira-kira sudah bisa, sehingga mereka misalnya tidak bisa, ada teman yang tidak bisa, mereka bisa membantu teman-teman yang tidak bisa itu sebagai tutor sebaya mereka dalam satu kelompok itu. Semoga nanti ini rencananya observasi pembelajarannya bisa nanti hari Senin Ibu ya? Iya, hari Senin mungkin bisa. Jam
beberapa biar nanti kan saya akan melihat pembelajaran di kelas. Insya Allah ketika selesai upacara itu ya sekitar mungkin jam 2 atau jam 3 mungkin ya. Jam pertamanya kan masih upacara soalnya. Ya mungkin dulu aja nanti saya pengen melihat di pembelajaran kelas biasanya. Jadi setelah pembelajaran juga nanti akan ada komunikasi maskal observasi. Jadi kan bisa juga mengurangi. Tentunya Bu Rima kan sudah punya catatan pastinya di kelas ya kan sambil menilai. Secara mungkin itu aja Bu Rima, semoga nanti pembelajarannya sukses sesuai dengan yang direncanakan. Ya. Mengerjakan LKPD sesuai dengan soal-soal yang ada di sini ya. Tahapan silakan dilalui. Kemudian teknik penilaian yang akan Ibu ambil sekarang ini. Jadi nanti ada penilaian sikap, ada diskusi, ada presentasi, ada proyek juga. Jadi untuk sikapnya kalian gimana, aktif atau enggak, semangat atau tidak, itu akan Ibu nilai semua. Kemudian diskusinya juga, presentasinya juga nanti setelah ini kita akan mengadakan presentasi satu ke depan. Kemudian proyek hasil dari yang kalian kerjakan pada saat ini Ibu juga akan nilai semuanya ya. Nah, kalian setelah Ibu berikan lembar kerja ini, kelompoknya Wahid mana? Kelompoknya Wahid? Kelompoknya Wahid. Kelompoknya Rafli, Usul. Oke, ini punya Sari, ini punya Yusuf ya. Jadi tolong perhatikan, itu dikerjakan. Kemarin kan kita sudah mengerjakan proyek yang dari depan, mulai dari pembuatan logo, sketsa dan lain sebagainya. Nah sekarang kalian juga akan mengerjakan proyek besar-besaran berupa penggambaran proyek itu, penggambaran desain kemasan dengan menggunakan teknik arsir. Adakah pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, oke silakan dikerjakan. Waktunya Ibu beri waktu 30 menit ya nanya. Bisa kalian baca dari buku paketnya, bisa dari internet, dan juga kemarin kan sudah memberikan modul kan ya, modul yang sudah Ibu share di WA-nya kalian itu nanti dibaca cara-caranya, tahap-tahapnya juga untuk membantu kalian dalam menggambar pekerjaan proyek ini ya. Jangan lupa arsirannya, pelan-pelan mas, pelan-pelan yang bagus ya, satu arah pelan-pelan.
Oke, fokus sini. Gimana Mas? Gambarnya coba Ibu lihat. Sudah. Sudah? Ini Kak Bu sama lagi nanya juga ya. Ayo, taruh. Apa? Lihat coba HP-nya gimana gambarnya. Ini. Ya nggak sama ini Bu, ini Bambang. Iya, memang kan nggak apa-apa. Kalian mau bikin referensi sesuai dengan tema produk makanannya, oke. Kalian mau membuat sendiri, apa namanya kemarin katanya Ibu, brandnya mau bikin sendiri, oke. Jadi kalian bayangkan kalian itu memiliki perusahaan sendiri, sehingga kalian bisa membuat ya. Oh, ini perusahaan pertanyaan. Oke Mas, ini kalau misalnya kalian tambahkan dengan arsiran lagi bisa jadi lebih bagus loh. Jadi ayo diusahakan lagi, digambar lagi ini. Ini bagus ini. Ini ditambahkan lagi, mungkin kasih bayangan di sini. Kalian sudah selesai mengerjakan tugasnya semuanya? Alhamdulillah bagus kalau gitu. Nah, setelah ini kita akan presentasi. Presentasi yang akan kalian lakukan yaitu kalian akan berdiri di depan kelompoknya masing-masing dan akan mempresentasikan hasil dari proyeknya kalian. Misalnya kalian menjelaskan kenapa kalian mengambil produk masak itu yang dipilih, kemudian mungkin keuntungannya seperti apa, kerugiannya seperti apa, ya tolong jelaskan semua kepada teman-temannya kalian. Dan kemudian teman-teman yang lain menanggapi dari teman-teman yang sudah maju, oke? Ya? Jelas ya? Ada pertanyaan? Nggak ada? Tidak ada. Sekarang semuanya berdiri semuanya. Ayo cepetan berdiri. Berdiri menghadap Ibu. Halo. Ya, sudah begitu. Dan sekarang kita sedikit olahraga. Kita sedikit melakukan ice breaking. Silakan ditaruh dulu kertasnya. Di tangannya tidak ada apa-apa, bersih dari sesuatu. Ya, bersih. Perhatikan Ibu. Jadi kalau misalnya Ibu bilang tangannya Ibu ke atas, kalian juga ke atas. Kalau misalnya Ibu bilang tangan kalian ke bawah, kalian ke bawah. Kalau misalnya Ibu bilang tangan kalian maju ke depan, ke depan. Fokus ya, ke depan. Kalau misalnya Ibu bilang tangan ke telinga, berarti ke telinga. Bisa Ibu bilang? Bisa. Sekarang tangan ke atas. Tangan ke depan, ke bawah. Telinga. Mata. Ke bawah lagi. Tangan ke atas lagi. Ke bawah lagi. Ke bawah. Ayo konsentrasikan. Kalau misalnya Ibu bilang ke bawah, bukan ikutin apa yang Ibu lakukan. Jadi kalian belum konsentrasi. Satu kali lagi ya, satu kali lagi harus konsentrasi ini. Kalau misalnya belum konsentrasi, berarti nanti kalian masih belum siap untuk menerima presentasi dari teman kalian masing-masing. Siap? Siap. Tangan ke atas, ke depan, telinga, ke kepala, ke bawah lagi, ke depan, ke atas, ke atas. Oh, betul, sudah oke teman-teman. Sekarang kalian sudah konsentrasi. Dan sekarang saatnya kalian akan presentasi. Ini masing-masing presentasikan produknya kalian masing-masing. Silakan berdiri. Tur, berdiri tur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya produk saya yang bernama Betoto snack kentang. Saya di sini memilih menambahkan ornamen balon karena menurut saya balon memberikan rasa semangat yang tinggi, dan juga di sini ada perpaduan antara kentang dan juga saus tomat dan dengan sambal rasa pedas.
Apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Ada. Oh iya, kira-kira kakak ini ide atau inspirasi dari mana project itu? Jadi kemarin siang ceritanya saya pergi ke warung untuk membeli sebuah jajan. Di sana saya melihat ada satu buah jajan, yaitu jajan kentang yang bernama Bebeto. Jadi saya terinspirasi dari jajan tersebut. Menurut saya dengan menjual produk tersebut untungnya akan jadi lebih banyak. Gitu. Terima kasih. Boleh nggak ibu tanya Mas ya? Kira-kira ketika penggambaran finishing itu apakah ada kesulitan dalam penggambarannya? Ya Bu, ada. Ya, apa kira-kira yang membuat kamu kesulitan dalam pembuatan finishing desain ini? Soalnya saya harus memikirkan sendiri ornamen apa yang harus dimasukkan ke dalam gambar produk saya. Oh iya, kemudian untuk teknik arsirnya sendiri bagaimana Mas? Saya menggunakan teknik arsir searah karena menurut saya teknik arsir searah lebih menarik untuk konsumen membeli produk saya. Mudah nggak kira-kira dalam penggambarannya? Gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Jadi memerlukan apa? Kesabaran? Ya, kesabaran dan ketelatenan. Oke, terima kasih Mas Maulana presentasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sari, silakan saya Sari. Ya, ikhlas ya. Satu, survei konsumen dan review kemasan. Dua, identifikasi elemen kemasan. Tiga, desain kemasan. Empat, pembuatan prototype. Lima, penetapan desain. Oke, terima kasih. Oke, jadi akan juga kalian selanjutnya memberikan kesimpulan dari pelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, kemudian karena kalian sudah memberikan kesimpulan, sekarang saatnya Ibu bertanya. Yang pertama, pertanyaan dari Ibu, apa hal yang paling kalian kuasai setelah pembelajaran pada hari ini? Kira-kira apa yang paling dikuasai? Menggambar, mereka suka menggambar ya. Menulis. Kenapa? Menulis. Menulis. Kemudian bagian mana? Menaksir. Ada yang suka menaksir, ada yang suka menggambar. Kalau misalnya kelompoknya Yusuf, apa yang paling bisa dikuasai? Menaksir juga, oke. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, apa hal-hal yang belum kalian kuasai? Kira-kira apa yang belum kuasai? Kenapa? Caranya mengaksir ya? Ibu jawab ya, untuk yang mengaksir kita itu tidak langsung bisa menggambar. Untuk membuat sesuatu hasil yang bagus, kita itu akan melewati berbagai proses. Jadi ketika kita menggambar pertama kali, memang tidak akan sebagus yang kita gambar. Jadi seperti itu. Jadi ketika kalian akan sering-sering menggambar, maka nanti itu akan membuat bagus sendiri. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada. Oke, karena tidak ada yang akan bertanya, kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Siapa yang akan memimpin doa pada pagi hari ini? Doa penutup? Nur, silakan Nur dipimpin doanya. Sebelum kita ulang, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Oke, sebelum kita pulang, Ibu lupa memberikan tugas untuk minggu depan. Jadi tugas kalian minggu depan
kemudian proyek hasil dari yang kalian kerjakan pada saat ini Ibu juga akan nilai semuanya ya. Nah, kalian setelah Ibu berikan lembar kerja ini, kelompoknya Wahid mana? Kelompoknya Wahid? Kelompoknya Wahid, kelompoknya Rafli, Yusuf. Oke, ini punya Sari, ini punya Yusuf ya. Jadi tolong perhatikan, itu dikerjakan. Kemarin kan kita sudah mengerjakan proyek yang dari depan, mulai dari pembuatan logo, sketsa dan lain sebagainya. Nah sekarang kalian juga akan mengerjakan proyek besar-besaran berupa penggambaran proyek itu, penggambaran desain kemasan dengan menggunakan teknik arsir. Adakah pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, oke silakan dikerjakan. Waktunya Ibu beri waktu 30 menit ya Nanya. Bisa kalian baca dari buku paketnya, bisa dari internet, dan juga kemarin kan sudah memberikan modul kan ya, modul yang sudah Ibu share di WA-nya kalian itu nanti dibaca cara-caranya, tahap-tahapnya juga untuk membantu kalian dalam menggambar pekerjaan proyek ini ya. Jangan lupa arsirannya, pelan-pelan mas, pelan-pelan, bagus ya, satu arah pelan-pelan. Kegiatan ya? Semangat, semangat. Ada kesulitan nggak ada? Nggak ada. Oke, ke sini. Gimana mas? Gambarnya coba Ibu lihat. Sudah. Ayo, taruh. Apa? Lihat coba HP-nya gimana gambarnya. Ini. Ya nggak sama ini Bu, ini Bambang. Iya, memang kan nggak apa-apa. Kalian mau bikin referensi sesuai dengan tema produk makanannya, oke. Kalian mau membuat sendiri, apa namanya kemarin katanya Ibu, brandnya mau bikin sendiri, oke. Jadi kalian bayangkan kalian itu memiliki perusahaan sendiri, sehingga kalian bisa membuat sendiri. Ya. Oh ini perusahaan pertanyaannya. Oke mas, ini kalau misalnya kalian tambahkan dengan arsiran lagi bisa jadi lebih bagus loh. Jadi ayo diusahakan lagi, digambar lagi ini. Ini bagus ini. Ini ditambahkan lagi, mungkin kasih bayangan di sini. Kalian sudah selesai mengerjakan tugasnya semuanya? Alhamdulillah bagus kalau gitu. Nah setelah ini kita akan presentasi. Presentasi yang akan kalian lakukan yaitu kalian akan berdiri di depan kelompoknya masing-masing dan akan mempresentasikan hasil dari proyeknya kalian. Misalnya kalian menjelaskan kenapa kalian mengambil produk masak itu yang dipilih, kemudian mungkin keuntungannya seperti apa, kerugiannya seperti apa ya, tolong jelaskan semua kepada teman-temannya kalian. Dan kemudian teman-teman yang lain menanggapi dari teman-teman yang sudah maju, oke? Ya? Jelas ya? Ada pertanyaan? Nggak ada? Tidak ada. Sekarang semuanya berdiri semuanya. Ayo cepetan berdiri. Berdiri menghadap Ibu. Halo. Ya sudah begitu. Dan sekarang kita sedikit olahraga. Kita sedikit melakukan ice breaking. Silakan ditaruh dulu kertasnya. Di tangannya tidak ada apa-apa, bersih dari sesuatu. Ya bersih. Perhatikan Ibu. Jadi kalau misalnya Ibu bilang tangannya Ibu ke atas, kalian juga ke atas. Kalau misalnya Ibu bilang tangan kalian ke bawah, kalian ke bawah. Kalau misalnya Ibu bilang tangan kalian maju ke depan, ke depan. Fokus, fokus, fokus ya ke depan. Kalau misalnya Ibu bilang tangan ke telinga, berarti ke telinga. Bisa Ibu bilang? Bisa. Sekarang tangan ke atas. Tangan ke depan, ke bawah.
Ya. Siap? Siap. Tangan ke atas. Ke depan. Telinga. Ke kepala. Ke bawah lagi. Ke depan. Ke atas. Ke atas. Betul. Sudah oke teman-teman. Sekarang kalian sudah konsentrasi. Dan sekarang saatnya kalian akan presentasi. Pimpin masing-masing presentasikan produknya kalian masing-masing. Silakan berdiri. Tur, berdiri tur. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya produk saya yang bernama Betoto snack kentang. Saya di sini memilih ornamen, menambahkan ornamen balon karena menurut saya balon memberikan rasa semangat yang tinggi, dan juga di sini ada perpaduan antara kentang dan juga saus tomat dan dengan sambal rasa pedas. Apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Ada. Ya, kira-kira kakak ini ide atau inspirasi dari mana produk itu? Jadi kemarin siang ceritanya saya pergi ke warung untuk membeli sebuah jajan. Di sana saya melihat ada satu buah jajan, yaitu jajan kentang yang bernama Bebeto. Jadi saya terinspirasi dari jajan tersebut. Menurut saya dengan menjual produk tersebut untungnya akan jadi lebih banyak. Gitu. Terima kasih. Boleh nggak ibu tanya Mas ya? Kira-kira ketika penggambaran finishing itu apakah ada kesulitan dalam penggambarannya? Ya Bu, ada. Ya, apa kira-kira yang membuat kamu kesulitan dalam pembuatan finishing desain ini? Soalnya saya harus memikirkan sendiri ornamen apa yang harus dimasukkan ke dalam gambar produk saya. Oh iya, kemudian untuk teknik arsirnya sendiri bagaimana Mas? Saya menggunakan teknik arsir searah karena menurut saya teknik arsir searah lebih menarik untuk konsumen membeli produk saya. Mudah nggak kira-kira dalam penggambarannya? Gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Jadi memerlukan apa? Kesabaran? Ya, kesabaran dan ketelatenan. Oke, terima kasih Mas Maulana presentasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sari, silakan saya Sari. Ya, ikhlas ya. Ada proses penetapan. Ada proses penetapan dari 5. 1. Survei konsumen dan review kemasan. 2. Identifikasi elemen kemasan. 3. Desain kemasan. 4. Pembuatan prototype. 5. Penetapan desain. Oke, terima kasih. Oke, jadi yang kedua kalian selanjutnya memberikan kesimpulan dari pelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, kemudian karena kalian sudah memberikan kesimpulan, sekarang saatnya Ibu bertanya. Yang pertama, pertanyaan dari Ibu, apa hal yang paling kalian kuasai setelah pembelajaran pada hari ini? Kira-kira apa yang paling dikuasai? Menggambar, mereka suka menggambar ya. Menulis. Kenapa? Menulis. Menulis. Kemudian bagian mana? Menaksir. Ada yang suka menaksir, ada yang suka menggambar. Kalau misalnya kelompoknya Yusuf, apa yang paling bisa dikuasai? Menaksir juga, oke. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, apa hal-hal yang belum kalian kuasai? Kira-kira apa yang belum kuasai? Kenapa? Caranya mengaksir ya? Ibu jawab ya, untuk yang mengaksir kita itu tidak langsung bisa menggambar. Untuk membuat sesuatu hasil yang bagus, kita itu
kemarin kan Bu Lima sudah melakukan penerapan pembelajaran sesuai dengan rancangan yang di awal ya Bu Lima. Boleh diceritakan Bu Lima bagaimana yang terjadi di dalam kelas, kemudian menurut Bu Lima refleksi yang harusnya dilakukan dari kegiatan itu gimana? Jadi ketika kemarin saya melakukan proses pembelajaran yang ada di dalam kelas, saya itu sudah, menurut saya sendiri itu saya sudah runtun sesuai yang ada di langkah-langkah kerja yang ada di RPP. Namun ternyata ketika saya cross-check lagi di videonya ya sudah dari hasilnya itu, ternyata ada beberapa bagian-bagian yang kurang. Yang pertama contohnya, misalnya dari kegiatan pendahuluan itu saya ada yang kurang. Contohnya itu apersepsi. Jadi saya masih belum melakukan apersepsi ketika mau masuk ke pembelajaran, padahal apersepsi itu kan sangat dibutuhkan nih seperti itu untuk anak-anak bisa memahami apa materi yang akan dipelajari. Nah, kemudian yang kedua itu saya itu kan ada kegiatan pendahuluan berupa menyanyikan lagu kebangsaan, dan juga ada media-media seperti media video yang akan anak-anak gunakan atau seperti Canva dan PPT, dan di situ adalah audio video. Jadi di situ membutuhkan sound system, hanya saja waktu itu saya hanya menggunakan laptop karena tidak ada sound systemnya gitu ya. Jadi sound system yang ada di sekolah kita itu terbatas, sehingga karena sudah terpakai dengan yang lain kita tidak bisa memakai sound system itu. Jadi menggunakan alat yang seadanya. Ada sih suaranya, cuman memang tidak memenuhi dalam satu kelas seperti itu. Jadi kalau misalnya pun ada sound systemnya itu kan akan lebih baik sebenarnya ya. Kalau misalnya proses pembelajaran suaranya sampai ke belakang seperti itu, suaranya akan menguasai apa yang ada di dalam kelas itu. Nah, kemudian lagi di situ yang tidak dari videonya Bu Nia ya. Jadi saya mengerti sendiri ketika proses pembelajaran, di bagian diskusi, kemudian tanya jawab, kemudian akhirnya kan ada evaluasi yaitu presentasi anak-anak. Nah, ketika kegiatan presentasi itu saya memberikan tugas kepada anak-anak untuk presentasi di depan kelompoknya masing-masing supaya ada perbedaan Bu Nia. Jadi nggak harus presentasi di depan kelas aja. Kadang-kadang kalau cuma presentasi di depan kelas aja kan paling cuman itu yang berpikir, cuman itu yang baca misalnya gitu. Tapi kalau misalnya mereka presentasi sendiri di depan kelompoknya mereka masing-masing, mereka kan akan mempresentasikan apa hasil dari mereka sendiri kepada teman-temannya. Jadi lebih fokus kepada dia sendiri. Hanya saja di situ kekurangannya mungkin untuk saya pribadi, saya itu agak kesulitan untuk menilai anak-anak. Jadi memang saya membutuhkan teman-temannya untuk menilai temannya sendiri. Cuman kan di situ saya juga butuh menilai mereka. Tapi tidak sampai punya. Jadi cuma misalnya saya melihat kelompok ini, untuk melihat kelompok lain, oh sudah selesai atau gimana itu kan tidak kelihatan. Jadi untuk mereka kira-kira percaya diri, aktif atau tidak, semangatnya tinggi atau tidak, itu kan biasanya dilihat dari masing-masing anak-anak. Hanya saja karena saya sendiri, jadi tidak bisa melihat mungkin kelompok yang satunya. Sepertinya ini membutuhkan guru pendamping mungkin seperti itu, sehingga bisa melihat dari sisi mereka itu percaya diri, aktivitasnya seperti apa, sikapnya seperti apa ketika kegiatan presentasi seperti itu. Ya, itu saja mungkin sebenarnya ya. Kalau dilihat dari hasil pembelajaran sebelumnya sesuai target nggak? Kan di situ ada tujuannya, ada tujuan pembelajaran di awal. Alhamdulillah, kalau misalnya sesuai dengan target, saya katakan sesuai dengan target. Karena di situ kan kegiatan saya adalah kegiatan praktek menggambar. Jadi Bunia, kalau misalnya kegiatan praktek mengajar, kita bisa melihat anak-anak itu dari prosesnya mereka mengerjakan, main-main atau tidak, malas atau tidak, itu kan terlihat Bunia. Jadi anak-anak yang biasanya jelek itu kan akan dikumpulkan, maksudnya anak-anak yang tidak bisa tapi tidak memiliki niat itu akan terlihat sudah dikumpulkan gitu saja. Tapi anak-anak yang tidak mampu tapi mereka berusaha, itu akan ada hasilnya yang berbeda seperti itu. Jadi karakter dari gambar-gambar mereka yang tidak bisa menggambar tapi ada usaha di situ pasti ada kelihatan. Kalau misalnya itu adalah salah satu kasusnya. Nah, kemudian mungkin ada kegiatan ulangan harian misalnya seperti itu Bunia ya.
jadi kegiatan ulangan harian atau tanya jawab atau kuis dan lain sebagainya, mereka rata-rata mampu menjawab sekitar 70%. Kalau misalnya sudah sekitar 75%-an seperti itu kan biasanya dikatakan insya Allah sudah masuk sesuai dengan target Bunia ya. Ya seperti itu mungkin Bunia. Untuk tadi saya juga menarik nih, tadi kan ada siswa yang kayak kurang ini ya, mungkin kurang semangat untuk menggambarkan kelihatan. Trik-triknya Bu Rima untuk kedepannya agar siswa ini bisa bagus mungkin hasilnya atau seperti itu gimana? Sebenarnya kan itu ada pendekatan khusus Bunia ya untuk anak-anak. Jadi anak-anak itu didekati secara khusus. Cuma cara mendekatkan khusus itu kan juga kembali kepada guru masing-masing. Kalau saya pribadi untuk mempelajari bagaimana pendekatan-pendekatan itu, cara memotivasi anak, cara mereka bikin semangat dan aktif di dalam kelas itu biasanya saya harus melihat workshop atau melihat seminar dan lain sebagainya, sehingga saya itu mampu untuk membuat anak-anak seperti itu kan. Soalnya di sana di workshop pasti ada bagaimana cara meningkatkan motivasi anak-anak, pasti dikasih tahu kan Unia juga misalnya guru-guru di situ seperti apa, contoh-contoh materi yang harus anak-anak yang seperti ini dengan karakter anak yang seperti ini, biasanya berbagai macam materi ada di bagian workshop, sehingga saya juga bisa mampu menerapkan nanti ke anak-anak, sehingga anak-anak yang biasanya tidak bisa dan butuh pendekatan, saya bisa menerapkan dari apa yang saya dapatkan dari workshop atau seminar itu, seperti itu contohnya. Nah, kemudian lagi ya Bun ya, boleh saya cerita lagi ya. Ini kemudian kalau misalnya itu saya juga untuk anak-anak itu saya mungkin untuk saya bisa melihat Instagram atau YouTube atau seperti TikTok itu untuk anak-anak. Jadi untuk pengembangannya mereka. Jadi untuk perkembangan zaman yang sekarang ini itu kan biasanya didapat dengan apa media sosial yang berkembang saat ini, bisa didapat dari seperti itu, sehingga dari situ anak-anak tidak tertinggal, sehingga ikut juga berkembang dengan apa yang telah berkembang sekarang ini gitu Bun ya. Jadi saya mengambil sesuatu yang kira-kira update yang viral sekarang ini, yang mereka suka megang HP seperti itu ya Bun ya. Jadi kenapa sih enggak kalau kita menyesuaikan dengan apa yang anak-anak pegang sekarang, apa yang kebiasaan apa yang anak-anak lakukan sekarang kan biasanya dengan HP-nya. Jadi kita mengambil kesempatan itu. Nah, kemudian lagi mungkin salah satunya dengan cara kita mengikuti MGMP atau kita bisa sharing dengan teman-teman yang sudah berpengalaman. Jadi misalnya ada sesuatu yang kurang ketika proses pembelajaran, mungkin di situ akan didapatkan dari sharing dengan teman-teman. Contohnya mungkin awalnya cuma biasa aja, kuis biasa aja, monoton, seperti itu aja. Tapi dengan teman-teman yang baru mungkin ada hal-hal yang baru, contohnya mungkin mereka, saya menggunakan puisi, saya menggunakan mutual, sehingga kita punya ide dari situ Bunia ya. Kan kita juga butuh suntikan motivasi sebelum kita memotivasi anak-anak. Jadi dengan suntikan motivasi itu kita semangat, anak-anak juga bakalan semangat karena kita juga akan semangat sebenarnya. Berarti ini bisa saya lihat di sini pengembangan kedepannya nanti menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang anak-anak kan sekarang menggunakan IG, YouTube, jadi untuk cari inspirasi ya. Cari inspirasi. Harapannya kan nanti siswanya ini juga ikut berkembang, berkreasi. Nah, untuk melihat sejauh mana hal itu berhasil, bagaimana Bu Rima? Ya contohnya yang tadi itu Bun ya. Tadi itu saya kembalikan lagi, misalnya ketika kegiatan tanya jawab atau ulangan, mereka itu banyak yang mau menjawab, semangat menjawab, sampai saya bingung yang mau milih misalnya kalau misalnya tanya jawab secara langsung. Tapi kalau misalnya ulangan, banyakan dari mereka itu sudah lumayan bagus-bagus. Kalau misalnya dari praktek, mereka sudah mulai semangat mengerjakan. Kalaupun ada 1-2, karena teman-temannya banyak membawa vibus atau membawa suasana yang semangat, akhirnya mereka yang tidak semangat ikutan semangat, terpengaruh seperti itu Bunya. Kemudian contohnya seperti kegiatan praktek yang tadi, anak-anak akan ketahuan dari misalnya yang mereka tidak tahu, walaupun tidak tahu mereka akan bersemangat dan lebih maksimal dalam
menggunakan dalam berpraktek, contoh misalnya menggambar tadi gitu. Jadi mereka akan lebih maksimal meskipun nggak tahu pasti ada apa ya, seperti coretan-coretan atau torehan yang diankan di atas kertas itu lebih maksimal, meskipun itu mungkin tidak sebagus dengan teman-teman yang sudah bisa seperti itu. Cuman pasti ada sesuatu yang berbeda dari yang maksimal sama yang sembarangan seperti itu. Berarti dilihat dari hasil siswa. Dari hasil siswa itu pasti kelihatan. Faktor pendukung untuk agar itu terwujud gimana Bu? Jadi memang ketika sarana dan prasarana yang paling penting juga Bu ya, kan kita sudah mengikuti workshop dan lain sebagainya untuk meningkatkan diri ini, memotivasi diri ini. Kemudian salah satu kegiatan faktor pendukung yaitu sarana dan prasarana. Contohnya yang kita gunakan itu seperti laptop gitu. Kalau laptop kan mungkin setiap guru banyak yang punya di dunia, jadi nggak terlalu masalah. Kemudian kita menggunakan sound system ya. Sound system itu ternyata kurang, jadi kayaknya perlu diperbanyak. Begitu juga dengan proyektor supaya tidak bergantian. Jadi teman-teman yang akan menggunakan bisa leluasa menggunakan itu kapan saja mereka akan mengajar seperti itu. Jadi nggak perlu gantian. Kalau misalnya gantian, otomatis kan ketika mereka guru akan mengeksplor apa materi yang akan diajarkan kepada anak-anak, mungkin akan tertunda dengan adanya seperti itu. Namun sebenarnya sih kembali ke kreativitas guru masing-masing. Cuman karena di sini eranya digital, otomatis barang-barang digital yang seperti itu memang sangat-sangat diperlukan. Kemudian yang terakhir itu karena mengikuti perkembangan zaman, kita itu banyak menggunakan yang namanya quiz online, word wall dan lain sebagainya. Seperti Canva itu kan juga menggunakan online semua. Jadi itu kan membutuhkan internet dan wifi. Kalau anak-anak kita ibunya kan tidak semuanya menggunakan HP, tapi kalau misalnya HP itu kan bisa satu berdua atau masih bisa diakali. Namun kalau misalnya wifi paketan tidak ada, kita mau cari sumber dari mana, kita mau menggunakan aplikasi-aplikasi berbasis online, itu kan akan kesulitan kalau wifi-nya tidak sampai ke kelas-kelas. Ada sih di sekolah wifi, cuman kita harus mendekati sumber wifi dan itu harus berbagi-bagi juga kan dengan kelas yang lain. Jadi lemot, padahal jam yang kita proses pengajaran itu kan cuma 3 jam misalnya sebenarnya seperti itu. Jadi kan akan kebanyakan buang-buang waktu, padahal kita masih bisa seperti ini, masih bisa maksimal dengan hal yang lain misalnya seperti itu. Jadi di situ kan rencana Bu Lima cukup bagus ya untuk siswa kedepannya pengembangannya. Rencananya mau dilakukan kapan agar siswa bisa segera mendapatkan hasil kreativitasnya kan biar semakin nampak terlihat? Menurut saya sih kalau hal yang seperti ini, karena waktu itu sangat berharga untuk anak-anak, sesegera mungkin. Kalau sekarang bisa, kenapa tidak? Kalau besok bisa, kenapa tidak? Ya mungkin kalau dalam waktu dekat ini kita masih menyiapkan media dan lain-lain untuk memaksimalkan itu, mungkin ya semester depan seperti itu. Jadi tapi diusahakan untuk secepat mungkin kita menerapkan segala bentuk materi atau apapun yang berhubungan dengan itu untuk memaksimalkan proses pembelajaran seperti itu. Ya rencananya semester depan ya, ini kan semester depan iya sudah mau lebaran, habis itu udah mau ulangan ujian. Jangan lupa nanti diajak saya lagi ya untuk siap pun ya, siap biar enak, jadi saya juga bisa sharing nanti kita sama-sama, karena semuanya kan demi murid ya, agar murid menjadi lebih kreatif, lebih terwadahi mungkin seperti itu ya Bu. Terima kasih Bu Lima ya atas waktunya. Lain kali nanti kita bisa bertemu lagi. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.